Kan. Kalau kita bandingkan KPKPN atau Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dengan kehadiran KPK setelah KPKPN dibubarkan, memang dua lembaga ini mempunyai misi yang sama, tapi cara kerja yang berbeda. KPKPN dulu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan. Tapi KPKPN memiliki kewenangan menyelidiki harta kekayaan penyelenggara negara untuk mengetahui dan mendapatkan bukti apakah kekayaan yang dimiliki oleh penyelenggara negara itu berasal dari hasil kolusi, korupsi, dan nepotisme atau disebut KKN. Dalam hal penelusuran KPKPN terdapat bukti bahwa kekayaan yang dimiliki dan dilaporkan ke KPKPN itu berasal dari KKN, maka KPKPN merekomendasikan kepada Polri atau Kejaksaan agar penyelenggara negara yang bersangkutan diproses secara hukum untuk mendapatkan bukti dan dijatuhi hukuman pidana kalau memang ternyata penyelenggara negara yang bersangkutan itu terbukti melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Karena di dalam undang-undang KPKPN itu kolusi dan nepotisme itu juga merupakan tindak pidana yang sejajar dengan korupsi. Bahkan korupsi itu juga terjadi karena melalui sarana nepotisme dan kolusi tadi. Nah, Anda sebagai salah satu-satunya putra Flores waktu itu yang masuk ke lembaga tersebut, bagaimana perasaannya? Ya, pertama tentu merasa dunia yang baru ya, karena kita selama puluhan tahun hidup di dunia yang lain, dunia swasta, dunia profesi advokat, ya, dunia profesi advokat, kemudian masuk ke dunia yang lingkungannya adalah pejabat negara. Seorang anggota komisioner KPKPN itu adalah pejabat negara karena diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan standar gaji pejabat negara. Jadi suasananya tentu asing bagi saya. Ya, kiri kanan saya itu para mantan pejabat. Ada yang dari kepolisian, ada yang dari kejaksaan, ada yang mantan hakim, ada mantan inspektorat, dan lain-lain. Sementara saya satu-satunya yang dari swasta yang berprofesi sebagai advokat. Begitu masuk menjadi komisioner KPKPN, profesi advokat dihentikan selama 5 tahun masa kerja KPKPN. Dan di situ memang kita melihat bahwa KKN pada masa itu, ya, walaupun kita baru masuk reformasi, presidennya juga presiden hasil reformasi, undang-undang KPKPN sendiri undang-undang produk reformasi dan salah satu tuntutan reformasi. Tetapi KKN pada zaman itu di mana Megawati Soekarno Putri sebagai presiden, KKN-nya luar biasa. Terjadi di hampir semua kementerian, baik di legislatif, baik di eksekutif maupun di yudikatif. Dan pada waktu itu, walaupun KPKPN ini tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan, ya, tetapi dengan mengungkap kekayaan penyelenggara negara yang diperoleh melebihi pendapatan atau gaji yang mereka terima selaku penyelenggara negara, maka nampak sekali KPKPN pada waktu itu ditakuti oleh hampir semua penyelenggara negara. Kenapa mereka takut? Karena dari hasil penelitian, penelusuran harta kekayaan baik melalui verifikasi, baik melalui klarifikasi,
ditemukan banyak penyelenggara negara yang memiliki harta yang begitu banyak yang tidak sebanding dengan pendapatan yang dia peroleh dari gaji sebagai penyelenggara negara. Artinya penyelenggara negara pada waktu itu selain mendapat gaji resmi, dia juga mendapatkan penghasilan lain di luar gajinya yang sah. Penghasilan lain di luar gajinya sah ini yang kami selidiki, apakah hasil dari KKN atau hasil dari usaha lain yang sah. Sehingga pada waktu itu ada satu formulir yang wajib diisi oleh setiap penyelenggara negara mengenai asal-usul harta kekayaan yang diperoleh baik oleh istrinya, baik oleh pejabat yang bersangkutan atau suaminya atau anak sampai menantu. Itu semua harus dilaporkan di dalam formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Dari situ kita bisa lihat ini perolehannya sesuai dengan penghasilan yang diterima secara sah sebagai penyelenggara negara atau tidak. Banyak pejabat yang kebablas. Dia isi misalnya gaji 1 bulan 15 juta. Kalau dia gaji 1 bulan 15 juta, berarti pendapatan dia 1 tahun itu kan 150 juta. Bagaimana dia pendapatan setahun 150 juta, dia belanja mobil 500 juta. Itu berarti ada penghasilan lain hasil KKN. Waktu itu temuan dari KPKPN sendiri ada berapa kasus? Oh banyak, mulai dari pejabat tinggi sampai pejabat tingkat bawah. Kerugian negaranya berapa kira-kira? Ya, itu kita belum bisa bicara kerugian negara karena pada waktu itu penegakan hukumnya sangat lemah di era Megawati. Banyak pejabat yang kita laporkan karena antara kekayaan yang dimiliki dengan gaji yang diperoleh itu tidak sesuai, tapi prosesnya tidak ada satupun yang dibawa ke pengadilan. Bahkan polisi waktu itu Mabes Polri pernah berdalil, Pak Petrus ini kalau semua dalilnya atau dasarnya dari harta, ini gedung ini kosong. Gedung ini kosong karena kami semua dapatnya ya begitu. Kira-kira itulah. Jadi nah, yang aneh sekarang, mengapa ketika KPK lahir dan KPKPN dibubarkan, penelusuran harta kekayaan penyelenggara negara melalui LHKPN yang bertumpuk-tumpuk di KPK ini tidak pernah dilakukan oleh KPK. Ini pertanyaan ini sampai sekarang tidak dijawab oleh KPK. Pemerintah KPK mewajibkan semua penyelenggara negara lapor kekayaan di dalam LHKPN, tetapi laporan dalam LHKPN itu tidak pernah diproses, ditelusuri, diselidiki. Asal usulnya seimbang atau tidak dengan gajinya, dan laporannya sudah jujur atau belum. Begitu. Oke, terima kasih.